Oke, tadi aturan sinus itu adalah perbandingan dari sebuah sisi dan sinus sudut sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi A per sin A, B per sin B, atau C per sin C, ataupun dengan sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya. Ibu kasih segitiganya modelnya seperti ini. Ada suatu segitiga yang di sana diketahui ada panjang sisinya 10, ada panjang sisinya 7, lalu ada dua sudut. Ada yang 33 derajat dan ada yang satu diketahui. Apakah berlaku aturan sinus untuk soal ini? Nah, sekarang silakan kalian berikan nama terlebih dahulu untuk menjawabnya. Berarti, anggap 10 adalah sisi A, lalu 7 adalah sisi B, dan depan sudut ini adalah C. Maka kalian bisa menentukan di manakah sudut A. Di sini adalah sudut A, lalu sudut B adalah yang bertanda tanya, dan sudut C itu adalah yang 33 derajat. Sekarang kalian coba bentuk ke dalam aturan sinus untuk segi, yaitu aturan sinus berbunyi A per sin A, lalu B per sin B sama dengan C per sin C. Apakah berlaku? Sekarang kita lihat, yaitu 10 per sin A adalah kita tidak ketahui, lalu B adalah 7 per sin B yang juga tidak kita ketahui. Maka apakah kita bisa menemukan dua variabel dalam satu persamaan? Tentu tidak. Maka jawabannya untuk contoh pertama adalah segitiga ini tidak berlaku aturan sinus. Lalu yang kedua, segitiga. Kita berikan nama untuk masing-masing sisinya, yaitu anggap untuk yang 6 ini adalah sisi A, untuk yang 7 ini adalah sisi B, lalu sudut A itu adalah alfa, sudut B itu adalah 36 derajat. Kita tuliskan ke dalam bentuk aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Karena di sini hanya diketahui dua sisi A, B, dan sudut A dan B, maka bisa kita tuliskan A sama dengan 6 per sin A yang dicari sama dengan B 7 per sin 36. Ternyata memenuhi aturan sinus. Untuk contoh 2. Semoga dengan dua contoh ini kalian semakin mengerti kapan aturan sinus bisa dipakai dan kapan aturan sinus tidak bisa dipakai. Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Oke, bisakah kamu memberikan jawaban apakah berlaku aturan sin atau cos, aturan sinus untuk segitiga ini? Oke, bagaimana? Berlaku? Ya, berlaku. Kenapa? Karena di sini kalian bisa menuliskan aturan sinus dari segitiga ini menjadi 8 per sin 108 derajat sama dengan 4 sama per sin alfa. Maka jawabannya adalah berlaku aturan sinus. Terakhir untuk contoh, yaitu silakan perhatikan segitiga berikut. Ditanyakan adalah yang bertanda tanya. Anggaplah dia adalah sisi X. Lalu, apakah dia berlaku aturan sin? Sekarang kita lihat dulu. Menurut kalian, apakah berlaku? Ya, jadi jawabannya adalah berlaku. Kenapa berlaku? Karena yang bertanda tanya adalah X per sin sudut di depannya adalah 108 sama dengan, karena yang ditanyakan adalah alfa, maka alfa bisa dicari dari, yaitu, ingat,
jumlah seluruh sudut dalam satu segitiga adalah 180. Maka alfa bisa dicari dari 180 dikurangi oleh 108 derajat, lalu dikurangi kembali dengan 43 derajat. Maka kalian akan dapatkan alfanya, yaitu berapa? Ada yang sudah menghitung? Oke. Nah, berarti di sini kalian nanti bisa dapatkan sin alfa yang barusan kalian hitung untuk mendapatkan nilai X. Maka untuk soal ini berlaku untuk aturan sinus. Oke, semoga bisa dipahami untuk beberapa aturan sinus. Nah, sekarang kita berikan contoh bagaimana cara perhitungannya dalam setiap ujian. Misalkan diketahui ada segitiga ABC dengan masing-masingnya sisi A di sini adalah BC, lalu sisi AC adalah 12 dan yang diketahui adalah sudut A 60 derajat dan sudut B adalah 45 derajat. Maka tentukanlah panjang dari sisi BC. Kalau kita mau mencari sisi BC, bagaimana cara mencarinya? Nah, maka analisis dulu. Ini bisakah menggunakan aturan segitiga sinus? Maka aturan sinus akan berbunyi menjadi sisi yang ada di depan sudut A disebut sudut A atau sisi A, maaf. Berarti BC adalah sisi A. Sisi B adalah 12. Lalu sisi C adalah AB. Lalu kita gunakan aturan atau kita tuliskan dulu mungkin sebelumnya. Aturan sinus itu berbunyi apa? Aturan sinus akan berbunyi A per sin A atau sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dalam setiap kali perhitungan, tidak perlu ketiganya kita pakai. Cukup ambil dua yang paling banyak diketahui. Kebetulan di soal ini yang paling banyak diketahui adalah untuk A dan B. Maka kita gunakan dua persamaan ini. Yaitu A-nya ditanya per sin A adalah sin 60 derajat sama dengan B adalah 12 per sin B 45 derajat. Maka kita bisa hitung yaitu A per setengah akar 3 sama dengan 12 per setengah akar 2. Setengah dibagi dengan setengah habis, lalu kita kali silang. Maka kita akan punya akar 2A sama dengan 12 akar 3. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 12 akar 3 bagi akar 2. Pada saat SMP, kalian diberikan cara merasionalkan akar yang ada di bawah, yaitu dikali dengan sesuatu yang sama, yaitu A-nya kita akan memiliki 12 akar 6 per 2, atau kita akan miliki nilai A-nya sama dengan 6 akar 6. Nah, untuk soal pertama selesai. Sekarang adalah giliran kalian. Silakan selesaikan soal tersebut. Oke, sudah ada yang dapat. Yang ditanyakan adalah sama. Adalah sisi BC-nya berapa? Oke, kita coba jawab bersama-sama ya. Sama seperti contoh yang sebelumnya, yaitu kita tuliskan aturan sinus. Aturan sinus untuk soal ini adalah A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Maka kita akan miliki A per sin 60 sama dengan B adalah 10 per sin 45 derajat. Yaitu
A per setengah akar 3 sama dengan 10 per setengah akar 2. Maka kita akan miliki akar 2A sama dengan 10 akar 3 atau A sama dengan 10 akar 3 per akar 2. Maka kalau kita kali sekawan, yang atas menjadi 10 akar 6, yang di bawah menjadi 2. Atau A-nya untuk soal ini adalah 5 akar 6. Nah, ini adalah untuk contoh perhitungannya. Apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke. Nah, ternyata ada kesalahan teknis. Sekarang silakan langsung dicoba oleh kalian. Bagaimana cara menentukan sudut yaitu P? Silakan tentukan sudut P. Bagaimanakah caranya? Iya, caranya adalah seperti ini, yaitu kita tuliskan dulu untuk aturan sinus dalam segitiga ini, yaitu 8 akar 2 per sin 30 sama dengan 16 per sinus P. Maka 8 akar 2 per 1 per 2 sama dengan 16 per sin P. Atau kalau kita kali silang, 8 akar 2 sin P sama dengan setengah kali 16 adalah 8. Maka sin P sama dengan setengah akar 2. Berapakah nilai sudut yang nilai sinusnya sama dengan setengah akar 2? Oke, benar. Maka sudut P-nya adalah 45 derajat. Ya, dengan beberapa contoh yang sudah Ibu jelaskan, semoga kalian bisa pahami. Sekarang adalah waktunya untuk kalian question check. Yaitu sekarang waktunya untuk mengecek pemahaman kalian. Dari ketiga soal berikut, kira-kira berapa soal yang bisa kalian jawab dengan benar? Lihat waktu yang ada di paling bawah halaman berikut. Yang pertama, perhatikan waktunya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga.